Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Firdausi Nuzula dari kelas B Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 241080225. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier sendiri dibagi menjadi 4 penerapan, yakni yang pertama fungsi utilitas, dan yang kedua fungsi produksi, yang ketiga kurva transformasi produk, dan yang keempat modal distribusi pendapatan Pareto. Yang pertama yakni fungsi utilitas. Fungsi utilitas merupakan menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan dan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh. Selanjutnya yakni utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, persamaan utilitas total atau total utility yang memiliki tanda U besar dari mengonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya yakni utilitas marginal atau marginal utility yang biasa ditandai dengan M besar dan U besar, merupakan utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Selanjutnya yakni persamaan utilitas. Persamaan utilitas itu kan tadi terbagi menjadi dua, yakni utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total itu memiliki rumus yakni U besar sama dengan F kecil dikali dalam kurung Q besar. Utilitas marginal itu memiliki rumus yakni MU besar sama dengan delta U per delta Q. Utilitas total itu mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. Yang selanjutnya yakni penerapan yang kedua. Penerapan yang kedua yakni fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi itu yang pertama yakni bentuk fungsi produksi total atau total production yang ditandai dengan P besar. Yang non-linier pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari masukan jumlah atau input faktor produksi yang digunakan. Persamaan produksi. Persamaan produksi itu memiliki rumus yakni Q besar sama dengan F kecil dalam kurung K besar, L besar, R besar, T besar dalam kurung. Q besar sendiri merupakan output input faktor produksi, K besar merupakan modal, L besar merupakan tenaga kerja, R besar merupakan kekayaan alam, dan T besar merupakan teknologi. Selanjutnya yakni fungsi produksi satu faktor. Fungsi produksi satu faktor itu jika di dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah yakni X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya itu dapat dinyatakan dengan notasi P besar sama dengan F kecil dalam kurung X. Produk total itu memiliki rumus yakni P besar sama dengan F dikali X. Produk rata-rata memiliki rumus yakni AP sama dengan P per X. Produk marginal MP sama dengan delta P per delta X. Kurva fungsi produksi. Secara grafik, kurva produk total atau P besar mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk MP itu 0. Sedangkan MP mencapai titik puncaknya tepat pada posisi titik beloknya kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. I sendiri itu merupakan titik belok atau inflection point. Penerapan yang selanjutnya yakni kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk atau product transformation curve adalah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produk atau produk possibility curve. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Selanjutnya yakni kurva transformasi produk. Pada gambar di samping, X dan Y masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produksi, maka penambahan jumlah produk yang
produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lainnya. Yang perlu dicatat adalah kurva transformasi produk sendiri dapat berupa garis lurus berlereng negatif. Yang selanjutnya, penerapan yang terakhir yakni model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N besar sama dengan A per XB, di mana B sendiri merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu. Pada umumnya berkisar 1,5, kecuali ditentukan lain nilai B yakni B sama dengan 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang 0 kurang dari N kurang dari A dan 0 kurang dari X kurang dari pendapatan maksimum dalam populasi. Yang selanjutnya yakni model distribusi pendapatan Pareto. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat atau US dollar. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam satuan US dollar. Yang selanjutnya yakni kurva distribusi pendapatan Pareto. A merupakan populasi total, B merupakan populasi parameter, X merupakan batas pendapatan tertentu, dan N besar merupakan bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Rumusnya yakni N besar sama dengan A per X pangkat B. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya pahami. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.